Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Hidayani dari kelas B, program studi Dampa Teknik Sipil Bangunan Gedung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi aliran air dalam tanah, permeabilitas dan rembesan. Tanah merupakan susunan butiran padat dan peri-peri yang saling berhubungan satu sama lain sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah. Mengapa? Untuk memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah. Kedua, menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Permeabilitas. Permeabilitas didefinisikan sebagai sifat bahan berpori yang memungkinkan aliran rembesan dari cairan yang berupa air atau minyak mengalir lewat rongga pori. Untuk tanah, permeabilitas dilukiskan sebagai sifat tanah yang mengalirkan air melalui rongga pori tanah. Tahanan terhadap aliran bergantung pada jenis tanah, kurang butiran untuk butiran, rapat massa, serta bentuk geometri rongga pori. Untuk rembesan di alam, aliran air melewati tidak hanya satu arah atau seragam di seluruh luasan yang tegak lurus arah aliran. Pada kasus yang demikian, aliran air tanah umumnya ditentukan dengan menggunakan grafik yang disebut jaring arus atau flownet. Konsep jaring arus didasarkan pada persamaan kontinuitas Laplace. Gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi, atau tinggi energi total sama dengan tinggi tekanan, tambah tinggi kecepatan, ditambah tinggi elevasi. Dapat dituliskan sebagai H sama tinggi elevasi total sama dengan tekanan per berat volume air ditambah tinggi elevasi. Kehilangan energi antara dua titik A dan B dapat dituliskan dengan persamaan delta H sama dengan HA kurang HB. Kehilangan energi delta H tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan tanpa dimensi, di mana I sama dengan gradien hidrolik, L sama dengan jarak antara A dan B, yaitu panjang aliran air di mana kehilangan tekanan terjadi. Pada umumnya, variasi kecepatan V dengan gradien hidrolik I dapat dijalankan seperti pada gambar yang tertera di PowerPoint. Gambar ini membagi grafik ke dalam 3 zona. Yang pertama, zona aliran laminar atau zona 1, kedua, zona transisi atau zona 2, dan zona aliran turbulen atau zona 3. Hukum Darcy. Pada tahun 1856, Darcy memperkenalkan suatu persamaan sederhana yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah yang jenuh. Dinyatakan sebagai berikut: V sama dengan KI, di mana V sama dengan kecepatan aliran, yaitu banyaknya air yang mengalir dalam suatu waktu melalui suatu satuan luas penampang melintang tanah yang tegak lurus arah aliran. K sama dengan koefisien rembesan. Rembesan pada struktur bangunan. Hukum Darcy dapat digunakan untuk menghitung debit rembesan yang melalui struktur bendungan. Dalam perencanaan sebuah bendungan, perlu diperhatikan stabilitas terhadap bahaya longsoran, erosi lereng, dan kehilangan air akibat rembesan yang melalui tubuh bendungan.
Apabila jumlah air yang mengalir melalui tanah dalam satu satuan waktu adalah kubik, maka dapat dilihat dari rumus yang tertera di PowerPoint di mana PS sama dengan kecepatan rembesan yang melalui peri-peri tanah, PS sama dengan luas peri-peri penampang melintang contoh tanah. Tetapi A sama dengan angka tambah AS, di mana AS sama dengan luas butiran dan penampang melintang contoh tanah. Pada persamaan tersebut dapat ditulis lagi sebagai berikut, di mana E sama dengan angka pori, M sama dengan porositas. Koefisien rembesan tanah adalah tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir, angka pori, kekerasan permukaan butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Pada tanah berlempung, struktur tanah memegang peranan penting dalam menentukan koefisien rembesan. Faktor lain yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempung adalah konsentrasi ion dan ketebalan lapisan air yang menempel pada butiran lempung. Dapat dilihat dari rumus berikut, di mana V sama dengan volume air, M sama dengan kekentalan air, K sama dengan rembesan absolut. Rembesan absolut mempunyai satuan L kuadrat, yaitu cm kuadrat, kuadrat, dan lain-lain. Penentuan koefisien rembesan di laboratorium. Ada dua macam uji standar di laboratorium yang digunakan untuk menentukan harga koefisien rembesan suatu tanah, yaitu uji tinggi konstan dan uji tinggi jatuh. Yang pertama, uji tinggi konstan. Pada tipe percobaan ini, pemberian air dalam saluran pipa masuk atau inlet dijaga sedemikian rupa hingga perbedaan tinggi air di dalam pipa masuk dan pipa keluar atau outlet selalu konstan selama percobaan. Setelah kecepatan aliran air yang melalui contoh tanah menjadi konstan, air dikumpulkan dalam gelas ukur selama suatu waktu yang diketahui. Volume total dari air yang dikumpulkan tersebut dapat dinyatakan sebagai V sama dengan A dikali V dikali T, di mana V sama dengan volume air yang dikumpulkan, besar sama dengan luas penampang melintang contoh tanah, T sama dengan waktu yang digunakan untuk mengumpulkan air, atau I sama dengan H per L, di mana L sama dengan panjang contoh tanah. Uji tinggi jatuh. Air dalam pipa tegak yang dipasang di PowerPoint pada gambar berikut. Contoh tanah mengalir melalui contoh tanah. Pada mulanya perbedaan tinggi air pada waktu T sama dengan 0 adalah H1. Kemudian air dibiarkan mengalir melalui contoh tanah hingga perbedaan tinggi air pada waktu T sama dengan F adalah H2. Jumlah air yang mengalir melalui contoh tanah pada suatu waktu dapat dituliskan sebagai V sama dengan KH per L dikali A sama dengan min A sama dengan DH per DT, di mana V kecil sama dengan jumlah air yang mengalir melalui contoh tanah persatuan waktu, A sama dengan luas penampang melintang pipa tegak atau pipa inlet, A besar sebagai luas penampang melintang contoh tanah. Rembesan ekuivalen pada tanah berlapis-lapis. Koefisien rembesan suatu tanah mungkin bervariasi menurut arah aliran yang tergantung pada perilaku tanah di lapangan.
untuk tanah yang berlapis-lapis di mana koefisien rembesan alirannya dalam satu arah tertentu berubah dari lapis ke lapis. Kiranya perlu ditentukan harga rembesan ekuivalen untuk menyederhanakan perhitungan. Penurunan tersebut adalah perumusan rembesan ekuivalen untuk aliran air dalam arah vertikal dan horizontal yang melalui tanah berlapis-lapis dengan arah lapisan horizontal. Gradien di tempat keluar dan faktor keamanan terhadap boiling. Apabila rembesan di bawah bangunan air tidak dikontrol secara sempurna, maka keadaan tersebut akan menghasilkan gradien hidrolik yang cukup besar di tempat keluar atau bagian hilir sungai dekat konstruksi. Gradien yang tinggi di tempat keluar tersebut berarti juga bahwa gaya rembes adalah besar, akan menyebabkan tanah menggelembung ke atas, atau menyebabkan tanah kehilangan kekuatannya. Keadaan ini akan mempengaruhi kestabilan bangunan air yang bersangkutan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, permeabilitas merupakan sifat bahan berpori yang memungkinkan aliran rembesan dari cairan yang berupa air atau minyak mengalir. Kedua, teorema Bernoulli dapat diterapkan untuk mengetahui besar tekanan air pori. Karena kecepatan rembesan di dalam tanah sangat kecil, maka tinggi energi kecepatan dalam suku persamaan Bernoulli dapat diabaikan. Jadi tinggi energi total sama dengan tinggi energi elevasi. Ditambah tinggi energi tekanan pada titik tertentu yang ditinjau, yaitu sama dengan jarak vertikal yang diukur dari bidang referensi ke permukaan air dalam pipa. Ketiga, apabila rongga pori tanah tidak sangat besar pada tanah jenuh, maka aliran air adalah laminar. Dan yang keempat, uji permeabilitas di laboratorium dibagi menjadi 4 macam, yaitu uji tinggi energi tetap, uji tinggi energi turun, penentuan secara tidak langsung dari uji konsolidasi, dan penentuan secara tidak langsung dari uji kapiler horizontal. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan hubungi email yang tertera di poin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.